Indonesia, tantangan leader Indonesia saat ini bukan mencapai peringkat, bukan mencapai prestasi, bukan mencapai income. Tantangan leader KK Indonesia di usia KK Indonesia 24 tahun. Ya, ngomong-ngomong saya di KK Indonesia sudah 23 tahun. Tantangan leader KK Indonesia di usia 24 tahun adalah bagaimana kehidupan setelah mencapai prestasi. Sekali lagi saya ulangi, tantangan leader KK Indonesia, tantangan di sektor Indonesia bukan lagi untuk mendapatkan tiket, bukan lagi untuk mendapatkan peringkat, bukan lagi untuk mendapatkan income. Tantangan leader KK Indonesia adalah bagaimana kehidupan setelah mencapai prestasi. Nah Bapak dan Ibu, saya survei selama ini, kenapa ya program KK makin lama makin mudah, program KK makin lama makin luar biasa. Tetapi kenapa ada leader-leader yang merasa sulit? Ada leader-leader yang dulunya berjuang, tapi hari ini kok berjuang sudah tidak berjuang lagi. Padahal apabila perjuangannya sama akan mencapai hal yang luar biasa. Ternyata tujuannya hanyalah prestasi. Apabila prestasi dijadikan tujuan, dia akan stop, dia akan stuck karena bingung mau kemana lagi. Kalau Bapak dan Ibu tujuannya hanya ke Bali, setelah sampai Bali, Anda udah gak kemana-mana. Nah, seringkali kita sebagai leader kenapa stuck? Kenapa seringkali kita sebagai leader sudah mencapai peringkat emerald, sudah mencapai peringkat diamond, crown, bahkan royal crown? Kenapa kita bingung mau ngapain lagi? Karena prestasi dijadikan tujuan. Bapak dan Ibu dengar, prestasi bukan tujuan, prestasi adalah terminal. Impian buat saya bukan tujuan, visi itu menjadi tujuan. Impian adalah kendaraan untuk mencapai visi. Makanya saya nggak pernah stop Bapak dan Ibu. Waktu usia 20 tahun, waktu saya usia 20 tahun, ya, puji Tuhan, alhamdulillah, ya, belum ada program yang kayak sekarang yang luar biasa. Jadi 20 tahun 4 bulan masih bisa menjadi the youngest Emerald Director. Dulu, sekarang Anda lihat Royal Crown Star Director, pelecehan sekali ya. Usia 20 tahun. Dulu jadi 20 tahun, usia 20 tahun 4 bulan saya sudah jadi Emerald Director termuda di seluruh dunia. Segitunya. Peringkat 15% sudah diundang ke atas panggung. Testimoninya sudah sampai nangis. Saya peringkat 15%. Akhirnya saya peringkat manajer. Wah, luar biasa. Peringkat crown saya salamin sama upline crown saya. 2 hari saya gak cuci tangan. Segitunya. Kenapa? Gak ada bonus sponsor, gak ada bonus apapun PTN. Produk hanyalah teh, susu kacang, MYC itu pun harus nabung 1,5 juta. Saya 8 bulan baru menjadi Ruby Star Manager. Ingat ya, sejak saya bergabung itu nggak pernah nggak kerja keras. Tapi 8 bulan baru menjadi Ruby Star Manager dan income saya hanya 600.000. Oke, sisanya 900.000 saya patungan, saya minjem sama mami saya untuk beli LYC. Segitunya, ya segitunya. Tetapi Bapak dan Ibu hari ini begitu banyak pencapaian, maaf. Ternyata Bapak Ibu bukan karena kita yang hebat, tapi memang KK yang luar biasa. Tetapi dengar, seringkali peringkat dijadikan tujuan, akhirnya bingung mau ngapain lagi ya. Padahal yang dicapai hanyalah kulit, yang dicapai hanyalah permukaan, yang dicapai hanyalah sebagian kecil daripada peringkat, sebagian kecil daripada apa yang bisa dikasih oleh KK. Tetapi kita sudah puas diri, kita merasa luar biasa, kita merasa hebat. Sekali lagi, yang pertama, kondisi Bapak dan Ibu. Kenapa seringkali kita semua, akhirnya saya jadi diamond Bapak Ibu, berapa tahun? 7 tahun kemudian. Padahal, ya, saya sudah diundang keliling Indonesia untuk bicara. Saya berlindung di balik Emerald Director saya. Saya berlindung di balik setiap tahun saya masih jalan-jalan luar negeri. Saya berlindung di balik panggung, di balik foto, di balik expose. Dan waktu saya ditantang oleh Pak Adi Sutanto, diundang bicara di Padang. Ya, 3 bulan lagi. Tapi di tiket sudah ditulis Diamond Star Director Yosua Yurinawan Dirmanto. Anda tepuk tangan, saya deg-degan. Waktu saya deal sama Pak Adi Sutanto, ya, akhirnya di depan kantor Green Garden 2 jam saya diem. Ngapain gua terima ya? Dan sejak saat itu saya mau nggak mau prospek, saya mau nggak mau saya telepon prospek, saya mau nggak mau bla-bla, dan saya kaget.
Waktu saya telepon prospek, saya gemeteran. Waktu saya mengatur presentasi, saya ragu-ragu. Yang saya pikir Joe yang hebat, ternyata gak ada apa-apanya. Kenapa saya pikir saya merasa hebat? Karena expose oleh karena diundang oleh pembicara. Saya berlindung dari itu semua. Padahal karakter saya nol. Jadi waktu saya diamond, saya kagetnya, saya beruntung yang menjadi diamond bukan peringkatnya. Di situ saya baru mengenali diri saya yang sebenarnya. Ternyata saya tidak sebagus apa yang saya bicara di atas panggung. Makanya pada saat sebelum saya diamond, waktu saya motivasi, saya ingat di Surabaya di grupnya Pacana, diundang di grupnya mana, wah saya bangga. Tapi saya stuck nggak naik peringkat, yang dengerin saya naik peringkat. Why? Saya bicara, saya nggak lakukan, yang dengerin saya nggak bicara tapi lakukan. Bapak dan Ibu yang berhasil bukan yang hebat, bicara. Ikuti saya, teori 10%. Tindakan 90% dari yang 10%. Sekali lagi, teori 10%, tindakan 90% dari yang 10%. Oh, berarti yang lakukan 10% nggak pinter, salah. Anda hanya mengerti yang 10% apabila Anda lakukan yang 90%. Waktu Anda jago teori 10% dan Anda lakukan hanya 10%, yang 10% Anda nggak akan ngerti. Anda hanya bicara, jago bicara seperti saya. Sejak tahun 2009 sampai tahun ini, udah 14 tahun, saya janji sama diri saya nggak akan pernah stop untuk mengembangkan apa yang ada di dalam diri saya. Makanya saya lanjut ke poin yang kedua. Poin yang pertama, Bapak Ibu, seringkali hari ini Keke nggak salah, Keke memberikan kemudahan, Keke memberikan program, produk yang luar biasa. Seringkali kita nggak sadar diri, kita posting dapat tiket, kita berasa kita yang hebat. Enggak, Keke yang hebat. Memang SGF bagus, memang BMC bagus, memang Nates bagus, memang Levers bagus, memang Romi luar biasa. Kita merasa kita yang hebat. Karena kita merasa kita yang hebat, akhirnya kita tertipu di level up and go higher. Level up and go higher bukan berbicara peringkat. Makanya banyak orang nanti 2023, saya yakin Bapak Ibu, Anda kerja biasa aja, Anda akan level up and go higher. Tunggu dulu dari peringkat. Tunggu dulu dari tiket. Waktu kita dapatkan tiket ada, waktu kita hari ini berhasil naik peringkat mungkin gitu ya, kita merasa kita level up and go higher. Tunggu dulu. Level up and go higher nggak akan ada habisnya. Tidak terbatas karena Royal Crown, bahkan tidak terbatas karena puluhan tiket apabila Anda mengembangkan yang di dalam. Ikuti saya, harta yang sebenarnya ada di dalam, bukan di luar. Kenapa seringkali kehidupan MLM jadi membosankan? Waktu Anda hanya peringkat, hanya fokus pada peringkat, akhirnya bingung kan? Saya ngapain lagi ya? Kan udah crown. Saya ngapain lagi ya? Udah pasti kok dari poin itu sudah hitung 25.000 PV. Kan saya kan udah dapat jalan-jalan ke Eropa. Maaf, mitra saya nggak tahu kalau saya stuck. Ups. Mitra saya nggak tahu, crossline saya nggak tahu kalau saya hari ini sebenarnya males. Bukan, kok Pak Jo tahu? Iya, karena saya seperti itu 7 tahun, 9 tahun baru nyampe crown. Saya berlindung di balik peringkat saya. So hari ini, terima kasih untuk percayanya kalau saya menjadi pembicara yang terakhir ini. Yuk kita cek kepada diri kita. Jangan tertipu level up and go higher kepada peringkat. Itu yang seringkali membawa kita stuck. Itu yang menghambat kita untuk kita nggak berkembang lagi. Kalau Bapak dan Ibu kemarin ke Turki, balon udara menjadi menarik, Kapadokia menjadi menarik. Bukan karena satu balon udara, tetapi ada ratusan balon udara yang ada di belakang. Setuju? Bayangkan kalau balon udaranya satu. Oke, kalau kita foto gimana? Ya ada balon udara ya. Kenapa harus ada balon udara? Betul ya? Tapi kalau balon udara banyak, kita berdiri di mana aja, ke foto nggak balon udara? Bisnis Anda menarik bukan karena Anda sendiri yang naik peringkat, bos, tapi Anda berhasil membawa mitra-mitra Anda untuk naik bersama Anda. Terus saya tantang hari ini, kenapa seringkali kehidupan kita terbatas? Kenapa seringkali
Kehidupan di MLM kita terbatas. Dalam bisnis kita stuck. Simple, mikirin balon sendiri sih. Yang mau 2023, level up and go higher karakter angkat tangannya. Yang mau level up, oh enggak semua ya. Mau level up, go higher. Tepuk jidatnya bilang sadar. Berhenti berlindung di balik peringkat. Karena mitra Anda kan nggak bisa lihat omset Anda kan? Crosslider nggak bisa lihat omset kan? Masih di posting oleh Keke. Wow, tepuk tangan, inget loh, nyamuk mati gara-gara tepuk tangan. Tepuk tangan jangan dong loh. Nyamuk mati gara-gara tepuk tangan. Sejak saya stuck di Emerald, saya bilang enough. I don't care about peringkat. Fokus saya adalah apakah saya memaksimalkan mitra saya. Saya akan masuk dalam poin yang ketiga. Ikuti saya. Dapat dipercaya, bukan ingin cepat kaya. Dipercaya. Ikuti saya. Dipercaya, cepat kaya. Caya dan kaya. Kenapa kita selalu stuck? Pengen cepet-cepet kaya. Karena pengen cepet kaya, cari sesuatu yang buat kita cepat. Akhirnya makanya jual produk di bawah harga kan? Akhirnya ngerebut dolen orang kan? Fokus Anda mesti dapat dipercaya. Dan orang bertanya saya, Pak Jo gimana sih bisa mengambil kota-kota bla bla bla. Baru harus tahu. Yang saya gagal di kota-kota saya nggak posting di Facebook. Kenapa Pak Jo malu? Bukan malu, kebanyakan. Fokus saya adalah Tuhan kasih saya kota A, saya maksimalkan, puji Tuhan. Yang itu yang dipercaya. Coba cek mitra Anda, klien, konsumen, kota yang Anda Tuhan percayakan, sudah dikerjakan maksimal belum? Sudah dicek belum kedalamannya? Belanja apa? Siapa? Ngeceknya cuma PTM sih nanggung. Ngeceknya tanggal 27, jadi mitra udah tahu 27 pasti upload saya WA. Halo, apa Pak? Tutup poin ya? Namanya upload tutup poin. Ngecekin PTM, ngecekin Rito. Saya sampai ngecek loh kedalaman. Omset ada, siapa yang belanja dan belanja apa aja. Anda sudah belum? Kita sudah belum dapat dipercaya. Sudah cek belum? Mitra Anda, konsumen, siapapun itu sudah belum dimaksimalkan. Pada saat kita dipercaya, ikuti saya, berkat. Berkat, jangan dicari. Berkat sudah diberi. Apa itu berkat? Berkat bukan PV. Berkat adalah mitra yang dititipkan untuk kita bina, itu berkat. Itu berkat. Berkat adalah kenapa Pak Asen begitu luar biasa. Beliau hari ini datang 4 jam untuk urusin orang sakit dan tidak nambah belanjaan, betul ya? Dia belanja dulu dan diurusin. Pak Asen dapat dipercaya. Pada saat dia dapat dipercaya, ucuk-ucuk orang datang. Pak Asen ya, padahal dia nggak kenal. Karena beliau dapat dipercaya. Atas apa? Atas konsumen yang dititipkan. Itu kunci. Dapat dipercaya, bukan cepat kaya. Bukan ingin cepat kaya. Orang-orang yang cepat kaya, akhirnya apa terjadi? Downline yang ada, konsumen yang ada, mitra yang ada, nggak dikerjain. Kenapa? Kelamaan. Pada saat hari ngerjain yang ini keburu hancur. Maaf ya, kemarin saya ngurusin kamu. Udah keburu pindah ke lek lain. Saya kasih tahu ya, orang mau pindah ke lek saya, belum expired, saya tolak. Tapi kalau sudah expired, welcome. Kenapa? Karena berbicara, maaf, 270 juta jiwa terlalu banyak untuk berebutan mitra. Terlalu banyak. Dan Bapak dan Ibu dengar, apakah hari ini kita dapat dipercaya? Di tanggal 14 Januari ini masih awal bulan, awal tahun. Coba cek abis ini. Nggak perlu bilang, ayo Royal Crown, ayo baru saya, yuk ke Bangkok. Anda dipercaya, Anda kelola yang apa hari ini ada. Nggak mungkin Tuhan nggak kasih yang lain. Simpel gini, kita jadi bos. Karyawan kita kasih 2 barang, laku 5. Ya 2 barang, laku 2. Kita kasih lagi 5, laku semua. Kita kasih lagi 10, laku semua. Kalau memang
yang hari ini karyawan kita hari ini antusias, totalitas, bos yang hari ini masih manusia yang baik dosa ini pasti tambah tanggung jawab yang lain, betul gak? Masa Tuhan gak kayak gitu? Seringkali kita salah kaprah. Berkat adalah sesuatu yang berhubungan sama PV, uang. No. Berkat itu sudah ada. Pertanyaannya, Bapak dan Ibu sudah setia gak mengelola apa yang sudah ada? Apa nggak sibuk liatin Facebook terus lain? Dia enak ya, coba gue kayak dia. Udah enak banget. Kalau gua mah, dia upline-nya si itu sih. Kalau gua mah, dia mitra si itu sih. Sibuk ngebandingin. Sibuk ngomong apa yang nggak ada, apa yang nggak punya. Sibuk komplain, akhirnya apa yang ada nggak dikerjain. Udah gak dikerjain, akhirnya gagal bilang ini. Bisnis Keke memang susah. Lunya yang susah. Keke makin lama makin mudah. Kan saya udah bilang tadi, 8 bulan saya kerja keras. Mitra saya sudah ratusan, setiap hari fight. Ruby 600.000. Sekarang sponsor 2 paket 1 juta, pelecehan. Pelecehan. Tapi dengar. Karena hari ini muda, capek sesuatu, manusia dasar ya. Kalau gue nggak kerja, berarti nggak apa-apa dong. Kurang ajar nih manusia. Dulu gue 8 kerja, bisa. Salam coba, saya kurangin kerja saya jadi 6. Ih, masih bisa. Kurangin lagi jadi 3. Masih bisa. Lo, masih bisa. Lama-lama bisa hancur kan? Kenapa? Karena mitra nggak bisa contoh apa yang Anda lakukan. Kita sering kali bilang, wah kata Pak Jedwain, kamu nyontek. Maaf bos, nggak ada jawaban apa yang dicontek. Iya dong. Kalau kita nyontek kan ada temen yang ada jawaban, berarti kita nyontek. Apa yang nggak jadi jawaban, mau dicontek, apa yang mau dicontek? Saya nggak berubah bicara kepada mitra-mitra saya. Saya pergi keluar kota, saya bangun, bla bla bla, mereka lihat, nggak perlu motivasi. Makanya mitra saya nggak mungkin ngomong Pak Jo capek, serah. Biasanya ngomong Pak Jo capek, akhirnya nggak aktif daripada ngomong. So Bapak dan Ibu dengar, simple yang terakhir. Saya ingin Bapak dan Ibu semua dari kita level up and go higher. Dari dalam. Kenapa? Karena kalau dari luar, kita sering tertipu sama omset. Kenapa? Karena Keke makin lama makin mudah. Produknya luar biasa. Posting aja dapat tiket luar negeri. Nggak usah kerja. Akhirnya kita tertipu, ih gua hebat. Enggak, Keke yang hebat. Programnya luar biasa. Kitanya makin down dan kita nggak berasa. Cek dari dalam diri. Kalau nggak bisa cek konsultasi. Tanya upline yang bisa hari ini saya hire apa. Oke Bapak dan Ibu, sekali lagi. Dapat dipercaya, bukan ingin cepat kaya. Sekian dari saya dan terima kasih. Thank you Pak Joshua, luar biasa sekali ya semangatnya beliau ya. Wow, makanya tidak salah setiap kali pengembangan kota, beliau salah satu leader yang akan sukses melahirkan karakter baru ya. Oke, luar biasa ya. Wow, 2023 tahun depan tentunya masih akan banyak lagi melahirkan director-director baru yang tentunya kita ketemu juga di Bangkok. Dan Bapak Ibu semua, para director KK Indonesia, sudah terasa ya kita sudah